Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Neneng Cutrisnawati, calon guru penggerak angkatan 7 dari unit kerja SMP Negeri 1 Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan. Pendidikan guru penggerak yang telah saya ikuti sangatlah banyak memberikan pelajaran dan pengajaran bagi saya sebagai guru. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama yaitu proses pembelajaran berpusat pada guru. Dalam pembelajaran di kelas, saya terlalu sering menggunakan metode ceramah sehingga murid saya hanya diam dan memperhatikan. Yang kedua, guru kurang memahami karakteristik murid. Saya masih cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang monoton tanpa memperhatikan perbedaan karakteristik murid di kelas. Yang ketiga yaitu rendahnya motivasi murid sehingga mereka pasif dalam proses pembelajaran. Saya sering merasakan ketika mengikuti pembelajaran ada beberapa siswa yang kelihatan lesu dan tidak semangat sehingga tidak ada komunikasi dua arah dalam proses pembelajaran, dan pembelajaran itu pun menjadi tidak bermakna dan tidak menyenangkan bagi murid. Yang keempat yaitu pembelajaran terfokus pada ketercapaian KKM dengan mengutamakan perkembangan aspek kognitif saja. Dalam hal ini, saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu, melainkan ada aspek lain yang perlu dikembangkan dalam proses pembelajaran, seperti aspek afektif dan psikomotor, sehingga anak bisa mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya secara maksimum. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Berubah dari segi pemikiran, yang pertama yaitu pembelajaran berpusat pada murid. Pembelajaran berpusat pada murid adalah proses pembelajaran yang menjadikan murid aktif karena mereka terlibat dalam proses pembelajaran sehingga mereka bisa mengkonstruksikan pengetahuannya. Yang kedua yaitu menghargai setiap perbedaan karakteristik murid. Anak tentunya terlahir berbeda setiap individunya. Mereka memiliki keunikan masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna, di mana sebagai pamong saya harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga yaitu menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa dijadikan sumber belajar murid. Murid bebas memilih sumber belajar apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Merubah pemikiran untuk menuntut menjadi menuntun. Berubah dari segi perilakunya sendiri, yang pertama, saya terus berusaha menciptakan pelajaran yang menarik dan menyenangkan. Saya berusaha menerapkan berbagai metode di dalam pembelajaran. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menarik sehingga bisa meningkatkan motivasi murid dalam belajar. Yang kedua yaitu memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga, menuntun murid dalam mengembangkan potensi atau bakat yang dimilikinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Melalui kegiatan observasi, wawancara, dan pendekatan personal, guru akan tahu potensi bakat dan minat setiap murid, sehingga mampu menuntun perkembangan potensi dan bakatnya secara maksimal. Yang ketiga,
Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama yaitu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif dengan melibatkan murid sehingga mereka mendapatkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Yang kedua yaitu menerapkan konsep merdeka belajar. Berikan kebebasan kepada murid untuk bereksplorasi dalam menentukan belajar baik akademik maupun non-akademik. Guru tidak lagi menjadi sumber utama, namun guru harus kreatif agar murid bisa dibimbing dan diarahkan sesuai kodratnya. Yang ketiga yaitu pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan yang baik selalu akan saya teladankan kepada murid supaya mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Yang keempat, menerapkan sistem AMONG atau pendidikan yang menuntun bukan menuntut, memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Mendidik sesuai dengan kodrat alam yang dimiliki anak supaya mampu memberikan tuntunan dan perlakuan sesuai karakternya sehingga pembelajaran lebih menyenangkan. Kemudian tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada, namun tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada. Dengan demikian, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Pendidikan yang humanis dengan konsep sistem AMONG atau memberi teladan, membangun motivasi, dan memberi dorongan. Dan perlunya penanaman budi pekerti yang baik dalam pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.